Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah anak-anakku semuanya di pagi hari yang sangat cerah ini, ya meskipun mendung, akan tetapi tidak membuat semangat kita kendur untuk belajar. Oke anak-anakku semuanya, seperti biasanya sebelum kita belajar, kita refresh dulu sejenak agar kita lebih tambah semangat lagi dalam belajar ya anak soleh. Oke, kita mulai ya dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak soleh, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya anak soleh, sekarang siapkan buku tema 7-nya, Indahnya Keragaman Negeriku. Subtema 2 ya, subtema 2. Kemudian pembelajaran hari ini adalah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak soleh, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk, bahan pembuat, dan keunikan dari rumah adat daerah mereka dengan tepat. Setelah mengamati gambar beberapa rumah adat Indonesia, siswa mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat dengan tepat. Kemudian, melalui penjelasan guru, siswa mampu menuliskan nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah mereka tinggal dengan rinci. Anak soleh, salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat ya. Apa nama rumah adat di daerahmu? Rumah adat Sulawesi Tenggara adalah Laikas, merupakan rumah adat dari suku Tolaki yang mendiami di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Beberapa daerah ditinggali suku adat tersebut terdiri dari Kota Kendari, Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, dan Kolaka Utara. Keragaman rumah adat negeriku. Seperti yang kita ketahui, rumah adat di Indonesia sangat beragam bentuknya. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki rumah adat unik dan khas. Keragaman rumah adat tersebut menambah kekayaan Indonesia. Berikut salah satu kekayaan rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah rumah adat suku Manggarai ya. Dia berbentuk kerucut ya anak soleh. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali.
Embaru Niang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Embaru Niang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, fungsinya apa-apa saja anak soleh? Yaitu yang pertama, tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Kemudian tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Kemudian tingkat keempat disebut lemparae. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Kemudian tingkat kelima disebut hekang kode yang digunakan untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Wah, anak soleh, ternyata rumah adat suku Manggarai ini memiliki tingkat-tingkat sampai kelima ya. Wah, banyak juga ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Nah, adapun keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Aceh, rumah adatnya rumah Aceh, rumah Krong Bade. Yang kedua, Sumatera Utara, nama rumah adatnya rumah Balai Batok Toba dan rumah Balon. Kemudian Sumatera Barat, rumah adatnya itu rumah Gadang. Kalau Riau, rumah adatnya ada berapa macam? Balai Salaso Jatuh atau rumah adat Selaso Jatuh Kembar, rumah Melayu atap belah bubung, rumah Melayu atap lipat kajang, dan rumah Melayu atap lantik. Yang kelima, Kepulauan Riau, rumah adatnya itu rumah Melayu atap limas potong. Nah, anak soleh, sekarang kita akan bahas tentang ragam pakaian adat di Indonesia. Selain keragaman rumah adat, di Indonesia juga mempunyai keragaman pakaian adat seperti contoh keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak, namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lombak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Nah, anak soleh, berikut adalah beberapa jenis atau keragaman pakaian adat di Indonesia. Daerah Aceh, nama pakaian adatnya ele balang. Kemudian daerah Sumatera Utara, ulos. Sumatera Barat, bundo. Kanduang, limpapeh rumah nan gadang. Sedangkan Riau, pakaian adat tradisional Melayu. Kemudian Kepulauan Riau, Teluk Belangah, itu nama pakaian adatnya. Sedangkan Sumatera Selatan, Aisan Gede, Bangka Belitung, Paksian, dan Banten, baju pangsi. Nah, anak soleh, sekarang kita ada di penghujung materi, yaitu tugas
Tugas pertama ada pada halaman 67 dan 68. Di situ ada rumah adat, itu nama rumah adat apa, kemudian apa keunikannya, dan dari mana rumah adat tersebut berasal, ya. Itu tugas pertama. Sedangkan tugas kedua, di situ ada pakaian adat, ya, halaman 72 dan 73. Jadi tugas pertama tadi halaman 67 dan 68, tugas kedua di halaman 72 dan 73. Di situ tugasnya ada beberapa pakaian adat, kemudian kalian sebutkan apa keunikan pakaian adat tersebut, ya. Oke anak soleh, sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang IPS, ya, tentang rumah adat dan pakaian adat Indonesia. Semoga kita tambah mencintai budaya Indonesia, ya. Walaupun kita beragam suku, rumah adat, pakaian, tarian, alat musik dan sebagainya, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Oke anak soleh, semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.